Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mengingat kondisi saat ini yang memang cukup mengkhawatirkan. Hal ini dikarenakan mewabahnya virus COVID-19 di lingkungan kita, di daerah kita dan di negara kita. Nah, tentunya hal ini tidak hanya dirasakan di negara kita sendiri, tapi juga mewabah di negara-negara lain. Nah, hal ini cukup mengkhawatirkan bagi kita. Untuk itu, Mister mengingatkan kepada Mister diri sendiri dan kepada kalian semuanya, mari kita senantiasa untuk menjaga kesehatan kita, kebersihan dan juga kondisi tubuh agar tetap fit, dan juga mari kita bersama-sama untuk senantiasa stay di dalam rumah untuk beberapa waktu ke depan. Hal ini dengan tujuan untuk kebaikan diri kita sendiri, orang tua kita, orang-orang terdekat kita, dan juga lingkungan kita dan juga negara kita, agar COVID-19 ini segera berakhir. Nah, untuk selanjutnya, berdasarkan kondisi yang masih seperti ini, maka untuk pelajaran PKN atau citizenship, untuk kesempatan ini akan kita laksanakan dengan media online. Nah, untuk mengawali materi hari ini, silahkan disiapkan untuk alat tulisnya, entah itu buku dan juga pensil atau mungkin perlengkapan yang lain. Catatan untuk kalian, silahkan nanti disimak videonya dari awal sampai akhir, jangan sampai terputus, karena nanti akan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Tugas itu diberikan di tengah-tengah video dan di akhir video. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita masuk ke materi. Nah, untuk materi kali ini, di term kali ini akan kita mulai dengan bab keanekaragaman Indonesia. Nah, kalau kita berbicara tentang keanekaragaman Indonesia, tentunya banyak hal yang harus kita bahas ya. Karena Indonesia sendiri adalah negara majemuk. Nah, negara majemuk adalah negara yang tidak dimiliki hanya suatu golongan saja. Nah, mulai dari agamanya, kemudian bahasanya, kemudian sukunya, dan juga budayanya, di Indonesia ini memiliki keanekaragaman yang cukup banyak. Nah, sebelum kita membahas tentang keanekaragaman, tentunya kita sebagai orang Indonesia, kita harus mengetahui terlebih dahulu, nah, ciri khas dari warga negara Indonesia. Nah, langsung saja, yang pertama yaitu tentang ciri khas orang Indonesia. Yang pertama adalah, yaitu orang Indonesia itu memiliki ciri khas yang ramah tamah atau keramah tamahannya. Nah, jadi keramah tamahan Indonesia itu sangat luar biasa. Jadi hal ini dibuktikan dengan bahwa orang Indonesia itu selalu menjunjung tinggi budi pekerti, ya, rendah hati, sopan santun, selalu mengedepankan sopan santun, ramah dalam pembicaraan, ramah dalam pergaulan, dan juga selalu menjunjung tinggi gotong royong. Nah, dan luar biasanya hal ini itu masih kita lakukan sampai dengan saat ini. Nah, meskipun pengaruh budaya-budaya asing atau pengaruh dari luar negeri yang mulai masuk di negara kita. Nah, tentunya kita sebagai generasi muda Indonesia, kita harus mempertahankan yang namanya keramah tamahan. Itu ciri khas yang pertama. Dan untuk selanjutnya yaitu ciri khas yang kedua tentang kekayaan alam. Nah, sudah kita ketahui bersama bahwa kekayaan alam Indonesia itu sangat melimpah ya. Mulai dari emasnya ya, yang berada di Papua, yaitu di Freeport ya. Nah, yang kedua tentang timahnya,
yang sudah tersebar luas di seluruh pulau yang ada di Indonesia, mulai Sumatera dan pulau-pulau yang lain. Selain itu, ada kekayaan alam yang berupa gas yang saat ini masih bisa difungsikan. Selain itu, Indonesia juga dikaruniai sebuah tanah yang subur. Nah, sebuah tanah yang subur ini juga termasuk dalam kategori kekayaan alam. Itu ciri khas yang kedua dari bangsa Indonesia. Nah, yang ketiga ini nih yang akan kita bahas, yaitu tentang keanekaragaman. Nah, keanekaragaman apa saja yang dimiliki oleh Indonesia ya? Mulai dari keanekaragaman suku, budaya, bahasa, kemudian agamanya, belum lagi tentang keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Indonesia, karena Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas. Nah, untuk mengetahui seberapa banyak keanekaragaman di Indonesia ini, mari kita simak video berikut ini. Oke, berdasarkan video tadi, nah mulai dari pulaunya yang kurang lebih 17.500 lebih, terus kemudian ada budayanya, kemudian ada tarinya yang kurang lebih 180, dan juga bahasanya dan lain sebagainya. Nah, dari keanekaragaman tersebut, maka akan ada 3 hal prinsip keanekaragaman di Indonesia ini yang harus tetap kita pertahankan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kerukunan kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, 3 hal itu apa saja? Nah, dimulai dari
keanekaragaman suku, yang kedua adalah keanekaragaman agama, dan yang ketiga keanekaragaman budaya. Nah, akan kita bahas satu persatu dan kita mulai dari yang pertama. Nah, ini dia. Keragaman suku di Indonesia itu sebenarnya sangat banyak sekali kalau mengenai suku, ya. Di sini sudah Mister cantumkan ada suku Batak yang itu berada di Pulau Sumatera, kemudian ada suku Jawa yang didominasi biasanya oleh masyarakat Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jogja. Dan selanjutnya ada suku Dayak, yakni di Pulau Kalimantan, kemudian ada suku Ambon, dan yang terakhir ada suku Asmat di Papua. Nah, ini adalah baru 6 dari ribuan suku yang ada di Indonesia. Karena di Pulau Jawa saja yang kita huni saat ini itu sudah terbagi menjadi 6 suku. Mulai dari suku Tengger, kemudian suku Madura, suku Jawa, suku Sunda, dan suku Betawi. Dan ada satu lagi suku di Jawa, tapi mohon maaf saya lupa. Nah, ini baru sedikit dari suku yang ada di Indonesia, karena di Indonesia itu ada ribuan suku. Nah, ini yang harus kita ketahui. Nah, dan ini adalah suku-suku yang ada di Indonesia, karena di Indonesia itu setiap pulau itu dibagi menjadi beberapa provinsi, dan beberapa provinsi itu akan terbagi menjadi beberapa suku. Nah, ya. Oke, dan ini ada sedikit kuis. Nah, silahkan di pause dulu untuk memainkannya. Nah, tapi mohon maaf ini tidak Mister nilai karena ini sifatnya untuk game saja. Oke, next. Keragaman yang kedua yaitu tentang keragaman agama. Nah, untuk keragaman agama di Indonesia itu ada 6 agama yang dipercayai oleh masyarakat Indonesia. Ada 6 agama, itu apa saja? Itu mulai dari Islam, kemudian Kristen, ada Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, untuk agama itu biasanya ditandai dengan adanya kitab di masing-masing agama, dan juga setiap agama memiliki hari perayaan yang berbeda-beda. Nah, kita ulas mulai dari agama Islam. Orang Indonesia itu mayoritas beragama Islam. Berdasarkan perhitungan, pemeluk agama Islam itu berjumlah 87% atau lebih dari 200 juta orang itu memeluk agama Islam. Nah, hari besar agama Islam adalah hari Idul Fitri. Nah, sedangkan tempat ibadahnya merupakan masjid dan Al-Quran itu sebagai kitabnya. Untuk selanjutnya yaitu agama Kristen dan Katolik. Nah, untuk Kristen dan Katolik ini hampir sama. Yang membedakan itu hanya kitabnya saja, yaitu ada yang menggunakan kitab Injil dan Alkitab. Untuk hari besarnya sama, yaitu hari Natal biasanya diperingati setiap tanggal 25 Desember dan mereka beribadah di gereja. Dan yang selanjutnya yaitu Hindu. Untuk Hindu, agama Hindu saat ini memiliki jumlah 1,7% dengan Pulau Bali sebagai pemilik penganut agama Hindu terbesar di Indonesia. Agama Hindu selalu melakukan ibadah atau persembahyangan yaitu di pura. Penganut agama Hindu memiliki kitab suci bernama Weda. Untuk hari raya umat Hindu yaitu Nyepi. Dan yang kelima yaitu agama Buddha.
kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka. Agama Buddha awalnya berasal dari India dan menjadi salah satu agama tertua di dunia serta di Indonesia. Dan untuk penganutnya yang ada di Indonesia, dari warga masyarakat Indonesia yaitu 0,7%. Para penganut Buddha selalu bersembahyang di vihara yang perayaan keagamaannya yaitu hari Waisak. Dan yang terakhir ini ada agama Konghucu. Nah, agama Konghucu ini adalah agama yang paling akhir di negara kita. Urutan agama di Indonesia yang terakhir adalah Konghucu. Nah, agama ini berasal dari orang-orang Tionghoa yang berdatangan ke Indonesia. Saat ini agama Konghucu untuk pemeluknya berjumlah kurang lebih 0,05% dengan kitab sucinya bernama Sishu Wujing. Nah, itu tentang keragaman agama yang ada di Indonesia. Nah, next. Dan ini juga ada game, silakan dimainkan, silakan di pause. Dan ini adalah keragaman yang ketiga. Nah, kalau kita berbicara yang ketiga ini yaitu tentang keragaman budaya. Nah, kalau budaya itu meliputi satu, bahasa, kemudian kesenian, ada pakaian adat, ada rumah adat, kemudian senjata tradisionalnya, dan yang terakhir ada rumah adat. Nah, mengenai budaya kita bahas dulu yang pertama yaitu tentang bahasa. Nah, di Indonesia itu setiap daerah memiliki bahasa daerah masing-masing. Nah, di Indonesia itu memiliki kurang lebih 546 bahasa daerah. Nah, cukup banyak ya. Tapi di Indonesia juga memiliki bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Hal ini bertujuan untuk menjalin persatuan antar warga negara. Nah, kita sebagai orang Indonesia harus bisa nih ya. Oke, next. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang kesenian. Kalau kesenian ini banyak sekali, mulai dari musik, kemudian tari, kemudian ada wayang, ada ukir, tenun, dan lain sebagainya. Dan kita bahas one by one. Nah, mengenai seni musik nih. Untuk seni musik ada banyak sekali, ada angklung dan lain sebagainya. Dan setiap daerah itu pasti memiliki lagu daerah. Nah, kita sebagai rakyat Jawa Timur pasti juga memiliki sendiri. Apa? Ada yang tahu kira-kira? Coba sebutkan satu saja. Nah, contohnya diantara lain adalah rek, ayo rek, lagu dan seterusnya. Oke, itu mengenai seni musik. Next, yang selanjutnya yaitu tentang seni tari. Seni tari di Indonesia itu banyak banget karena di setiap daerah hampir memiliki yang namanya tari tradisional. Di Indonesia itu kurang lebih ada 180 tari tradisional ya. Mulai dari yang paling atas ada apa ini namanya? Ondel-ondel, kemudian reok Ponorogo, jaepong, kemudian ada tari yang berasal dari Bali, kemudian tari saman. Nah, kira-kira mana yang berasal dari Jawa Timur? Ya, reok Ponorogo. Kemudian ada jaepong, jaepong itu berasal dari Jawa Barat. Kemudian ondel-ondel dari Betawi. Kemudian saman berasal dari Aceh. Nah, itu mengenai seni tarinya. Dan selanjutnya yaitu tentang seni pertunjukan. Yang pertama itu ada wayang nih. Kalau di sini ini adalah contoh dari
wayang kulit. Karena untuk wayang sendiri itu jenisnya banyak. Di Jawa Timur, Jawa Tengah biasanya ada wayang kulit seperti ini, tapi di Jawa Barat ada lagi, yaitu wayang golek. Nah, ada satu lagi itu, tapi sekarang sudah jarang dimainkan, yaitu wayang beber. Nah, kemudian di sini ini ada seni tenun atau seni batik. Nah, karena di setiap daerah, bahkan sekarang setiap kota pun memiliki batik yang berbeda-beda. Terutama kita sebagai orang Magetan harus tahu nih, kira-kira batiknya orang Magetan itu apa. Nah, jadi batiknya orang Magetan adalah pring sedapur dan batik ciprat. Nah, dan ini adalah contoh dari seni ukir. Dan ini seni pahat. Oke, next. Dan selanjutnya yaitu tentang pakaian adat. Nah, kira-kira cukup kaya nggak Indonesia itu? Sangat kaya sekali, karena setiap daerah juga memiliki pakaian adat. Nah, biasanya pakaian adat ini dipergunakan ketika acara daerah, acara hari-hari besar. Nah, atau biasa juga digunakan untuk baju pengantin. Nah, ini bermacam-macam ya, karena di setiap daerah itu memiliki pakaian adat yang berbeda-beda. Nah, di sini ada contohnya, ada ulos, kemudian kebaya, ada payas agung, ini dari Bali, ini dari Dayak. Nah, dan masih banyak lagi. Next. Nah, ini mengenai rumah adat. Nah, untuk rumah adat juga berbeda-beda, yaitu ada rumah gadang, ini berasal dari Padang. Selanjutnya ada joglo, biasanya itu orang-orang Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian Jogja itu menggunakan joglo. Kemudian ada betang, kemudian di sini ada tongkonan, ini adalah rumah adat dari Toraja. Dan ini kita pasti tahu ya, ini adalah namanya rumah Honai, yaitu rumah tradisional dari provinsi Papua. Oke. Nah, ini mengenai senjata tradisionalnya. Nah, jadi berbeda-beda ya. Mulai dari rencong, kemudian keris, ada mandau, parang, dan belati. Nah, dan yang tidak kalah penting adalah setiap daerah itu pasti memiliki upacara adat. Nah, di sini saya mengambil contoh yaitu upacara ngaben. Ngaben ini biasanya dilakukan oleh masyarakat Hindu yang berada di Bali, karena sesuai dengan kepercayaannya setiap orang yang sudah meninggal harus dibakar. Kalau di agama Hindu ya, biasanya yang paling banyak itu di masyarakat Bali. Nah, selanjutnya upacara adat yang selanjutnya yaitu upacara Rambu Solo. Nah, ini biasanya yang merayakan adalah orang-orang Tana Toraja di Kalimantan. Jadi Rambu Solo ini adalah upacara kematian. Jadi untuk kalian yang pengen tahu, nanti silakan lihat videonya di YouTube, silakan searching sekali karena hal ini sangat menarik. Nah, jadi Rambu Solo ini adalah upacara kematian. Nah, jadi upacara kematiannya bisa dilihat di sini, ini adalah jenazah. Jadi sebelum dimakamkan, jadi jenazah itu harus diarak berkeliling kampung dengan diiringi orang sekian banyak, dan juga dirayakan dengan menyembelih kerbau. Semakin banyak kerbau yang disembelih, maka akan semakin banyak. Nah, dan uniknya lagi, jenazahnya itu tidak dimakamkan di lubang tanah seperti biasa yang dilakukan
masyarakat pada umumnya, tapi jenazahnya itu dimakamkan di lereng gunung yang berbatu seperti ini. Nah, kotak-kotak ini adalah makam ya. Nah, jadi petinya semuanya dimasukkan sini. Nah, dan yang lebih menarik lagi, di depan makam itu pasti diberikan patung yang seperti ini, yang di bawah ini, yang itu patungnya dibentuk semirip mungkin ketika jenazah itu masih hidup. Nah, ini adalah contoh dari upacara adat. Nah, dan masih banyak lagi upacara adat di setiap daerah masing-masing. Nah, next. Nah, ini yang terakhir adalah makanan tradisional. Karena di Indonesia itu setiap daerah juga memiliki makanan tradisional ya. Misalkan contohnya di sini nih, ini ada makanan tradisional dari Padang, yaitu rendang. Ya, rendang. Nah, beda lagi kalau kita pergi ke Jogja, di sana juga ada makanan tradisional namanya gudeg. Ya, gudeg. Kemudian di Madura juga ada yang namanya sate, dan masih banyak lagi tentang makanan tradisional. Nah, oke, anak-anak, itu tadi beberapa keragaman yang ada di Indonesia yang jelas harus kita lestarikan sampai kapanpun ya, karena kalau kita sebagai generasi bangsa tidak mempedulikan akan kebudayaan yang ada di Indonesia, maka kekayaan-kekayaan yang kita miliki lambat laun akan semakin punah. Jadi hargailah kekayaan atau adat istiadat yang ada di lingkungan kita, yang ada di negara kita. Hargailah adat istiadat yang ada di lingkungan kita, di daerah kita, karena hal itu yang akan memperkaya keragaman di negara ini. Nah, dan keragaman inilah yang tidak dimiliki oleh negara lain. Nah, tentunya kita sebagai orang Indonesia harus berbangga dong dengan kekayaan yang kita miliki. Nah, mulai dari makanan aja kita berbeda-beda, setiap daerah ada. Kemudian tari juga ada, bahasa ada, tari pun juga demikian. Nah, bagaimana kita sebagai orang Indonesia untuk menghargai keragaman-keragaman yang seperti itu? Cukup dengan cara melestarikan budaya-budaya yang masih ada sampai saat ini. Nah, itu tadi anak-anak penjelasan mengenai keragaman yang ada di Indonesia. Nah, 3 hal yang sangat prinsip untuk kita pahami, yaitu tentang 1. Keragaman suku, yang kedua keragaman agama, dan yang terakhir tentang keragaman budaya. Nah, itu tadi kira-kira barangkali ada yang kurang jelas. Silahkan pertanyaannya ditulis dulu di kertasnya masing-masing atau di bukunya masing-masing, dan silahkan ditanyakan nanti ketika kita sudah bisa bertatap muka, yang mudah-mudahan virus COVID-19 ini segera berlalu dan kita bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasa. Dan yang terakhir adalah ini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Silahkan dikerjakan di bukunya masing-masing, dan silahkan dikirim langsung ke nomor WA saya, ya insya Allah semuanya sudah tahu ya untuk nomor telepon saya. Nah, demikian anak-anak untuk penjelasan materi pada hari ini. Terima kasih banyak. Sekali lagi Mister mengingatkan,
Mari kita saling menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, menjaga kondisi tubuh kita agar tetap fit, dan mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari segala mara bahaya, terhindar dari corona dan lain sebagainya. Dan yang terpenting adalah kita mendapatkan ridha dari Allah dan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Untuk yang mau bertanya, silahkan dicatat di bukunya masing-masing dan silahkan ditanyakan ketika nanti sudah mulai masuk. Terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.